Tapi lu kenapa bikin dua deh mas? Kenapa ada di Jakarta, ada Joyland Bali? Joyland Bali itu kecelakaan karena kan festival yang lain kan? Oh iya, yang lain ya benar. Yang lain Yang bikin Apa, lo kayak, Mas? yang Apa kayak ya? bikin lo kayak, aduh. Tapi pernah rugi mas? pernah. Lu? Untuk festival pernah, untuk headline show. Iya lumayan. MM-an? Pernah. Tapi pernah untung. Oh, pernah Sering untung juga. untung. Oh sering MM-an. untung. Iya. Damn. Itu buat lu, Mas. OJK. Buat lu. Bukan saya. Kembali lagi di Viniar bersama Ferry Dermawan selaku program designer. Program Director dari Joyland. Joyland! Woo! Selamat datang Mas Ferry Dermawan. Ini the man behind Joyland Festival. Secara singkat, sebenarnya promotor itu kerjanya ngapain? Atau program director menurut lu kerjanya ngapain? Kalau gue sebagai program director ngerancang program yang karena di festival gue tuh selain musik juga ada beberapa program lainnya gitu. Oke. Tapi sebenarnya yang paling utamanya gue di musik, jadi gue ngebookin artis. Lu tugas lu itu ngebuk artis. Gebukin artis. Ngerancang terus Ngebuk gebukin. artis. Iya. Contoh artis yang pengen lu gebukin siapa mas? Yang tadi lo sebut. Udah. Main api kamu. Iya, takut udah deg-degan langsung. Berarti tugasnya lu email atau telepon atau reach out ke mereka. Kebanyakan email. Deal-dealannya juga lu. Ya, Damn. Berarti lu jago negosiasi dong. enggak. Berarti lu kaya dong. Enggak. Aduh, udah gak kaya. Berarti di lagi. HP lu banyak nama-nama artis. Email, di email. Oh di email. Kalau HP lu hilang berarti kesebar dong semuanya. Bisa dari laptop. Keren. Sorry. Nah tapi kan berarti lu sibuknya sebelum festival lah dong. Iya. Di festival lu ngapain? Enjoy. Menikmati. Enjoy Land. Dia sambil jalan-jalan, ini hasil gue. Damn. Bener. Itu kayaknya kalau lu deh. Lu kalau penonton tahu gak nih siapa yang buat? Siapa mas? Kayak dia gak gitu deh. Nggak gitu ya? Kayak gitu deh. Tapi kan, ini kan ngomongin kalau itu lu lagi di Joyland. Kalau lagi gak ada event. Misalkan Joyland tahun ini gak ada gitu. Lu ngapain? Gue tetap kontakan sama agent si band-band itu ya. Karena kan paling enggak 6 sampai setahun lebih kali ya untuk bisa ngebook artis. Itu tektokan mulu. Tektokan Tiap hari. Enggak tiap hari sih. Cie banget lu bro. Kalau nggak kayak lagi apa? Iya. Oke, deal. What are you doing today? Iya. Gitu ya. Iya enggak ya. Tomorrow you free? At what time? Tapi biasanya kalau ada artis yang gak gitu bisa ngomong bahasa Inggris gimana mas? Pasti bisa. Oh masih bisa? Karena kan email ya. Ya kan kalau email kan bisa Google Translate mas. Tapi nanti kalau misalnya kayak artis dari Thailand misalnya, atau Korea gitu. Kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris berarti harus ada satu orang lagi yang penerjemah dong. Translatornya. Biasanya kan kita ngebook itu lewat agent. Oke. Gitu, katakanlah misalkan ini artis Korea kayak besok yang udah announce di Joyland November itu kan ada dari Korea tuh Balming Tiger. Tapi itu kan agentnya kantornya di London. Sebenarnya orang London, berarti tektokannya semua orang London. Orang Londonnya itu. iya. Tapi mas lo tim mana yang bisa tiba-tiba dapat ide kalau pagi-pagi atau malah pas malam? Buat kayak undang siapanya, terus kayak venue-nya bentuknya kayak gimana gitu. Gue pagi dan malam. Oke. Iya. Kalau pagi itu memang karena ngopi dan lebih Santai. lebih santai gitu ya. Dan gue emang gue tipe gak sarapan. Oh jadi iya, kalau ngopi doang. Terus ya gue butuh 1 sampai 1,5 jam untuk untuk Relax dulu. untuk me time. Kalau pagi, tapi kalau malam emang paling biasanya malam tuh untuk kerja sendiri, untuk email-emailan gitu.
tugas fokusnya ya. Kalau dari siang ke sore kan yang sama tim rame-rame gitu kita brainstorming. Kerja mulu dong berarti. Tapi kan bisa ditentukan. Maksudnya? Misalkan seminggu 4 hari kerja. Suka-suka lu ya Mas ya? Bos, Enggak juga. Bos, yang siap. penting yang penting sesuai ini udah waktunya harus putus udah selesai. Ya iya sih kalau udah harus putus ya mau Kalau apa. emang udah gak cocok Kalau ya. udah gak ada rasa ya. Iya. Ini ngomongin apa sih? Cinta apa? Gak tahu juga. Kayak ngomongin ini. Putusin aja udah. Lu punya ritual gak Mas buat kayak sebelum menjalankan Ide kreatif loh. buat apa ya namanya? Idea generatingnya anjay. Sebelum itu dimulai, lu punya ritual yang harus lu lakukan gak? Contoh kayak tadi lu bilang lu harus me time 1,5 jam gitu. Ada lain gak yang pemicu buat bisa gitu? Kayak contohnya misalnya gue tuh sebelum, kan gue tuh main game. Okay. Sebelum gue fokus ke main game secara profesional, misalnya gue ada tanding atau gue ada latihan, gue tuh harus nonton video YouTube dulu tentang kucing gitu. Supaya mood gue bagus, liatnya lucu, cute gitu-gitu. Aneh, tapi ya ritual. Betul. Yang harus. Kalau nggak nanti, misalnya suatu saat gue nggak nonton video kucing itu, mood gue jadi jelek, terus gue jadi nggak jago, gitu loh. Nah, lu punya nggak ritual yang kayak aneh tapi kayak harus lu lakuin? Enggak juga. Gue tuh lebih nyari tenang. Selain itu, Serial bayi. selain itu nggak boleh lapar. Gak boleh lapar. Gue laparan. Iya. Tenang dan nggak boleh laparin dia itu ya. Oh, berarti lu bisa mood swing gitu ya Mas ya? Kadang-kadang malah kreatif block gitu. Wow. Enggak. Kreatif block. Kamu kok goblok. Enggak kayak gitu ya? Enggak mood swing. Baik. Tapi lu kalau di kerja galak gak sih Mas? Enggak. Feel Nggak bisa gua galak marah sih. gue gak bisa marah. Bohong banget. Gak bisa marah tapi lu bisa mencat orang. Gue seumur hidup gak pernah mencat orang. Tapi lu kayak, itu dia kayaknya gak bagus. Iya ngomong ke temennya yang kayak galak banget gitu. Benar. Kenapa lu gak bisa marah ke orang Mas? Gak enakan ya Mas? Gak enakan. Oh. Lu sama kayak gue berarti Mas. Berarti gue gedenya kayak lu. Gedenya kayak dia. Emang lu umur berapa sekarang gedenya kayak dia? 16 lu. Iya. Oke, ide kreatif. Selama lu berkarir di industri musik ini, paling seneng bekerja sama musisi siapa aja? Sebutin 3 musisi Indo sama 3 musisi luar negeri. Yang paling kayak, we are keren banget. Gue tuh sama tim di Joyland tuh bikin festival tuh memang yang bisa kita nikmatin. Oke. Bisa kita nikmatin juga kita yakin kita tahu nih siapa-siapa yang target market kita gitu. Sesuai jadi, gitu ya. Sesuai gitu. Jadi kayak saat kita nge-book artis internasional ataupun yang lokal, kita pastiin kita bisa nikmatin itu gitu. Jadi kayak porsinya tuh kalau di Joyland tuh kayak mungkin 80-20 gitu. 80% pasti inceran gue yang mau gue tonton. Oke. Band-band itu gitu. 20 mungkin gue gak dengerin tapi ini banyak yang kasih masukan kalau ini lagi oke gitu. Selama itu live-nya bagus, produksi bagus kayak maksudnya kita menjaga juga gitu pemilihan artis di Joyland supaya tetap tetap terjaga deh gitu ya. Jadi oke aja. Tapi tadi kan katanya 80-20, 80% musik yang lu dengerin, Kita dengerin dan lu dan suka. kita suka. Kalau misalnya itu nggak sesuai kayak, itu kayaknya udah nggak zaman deh. Atau kayak cuma lu pengen banget kekeh banget karena lu dengerin itu mulu. Karena gue penasaran. Tapi kalau misalnya yang lain kayaknya nggak deh, nggak bagus, terus gimana dong? Bentrok dong. Konsisten aja. Oh iya, veto ya? Oh iya benar. Iya, veto ya. Iya. Oh Tapi yakin. nge-book artis tuh juga kan gak gampang. Oh iya. Gue Kasih tau dong, Mas. bertahun-tahun Kisi-kisi. juga untuk nge-book mereka gitu. Kayak misalkan yang kayak Interpol itu di Joyland 2023.
Itu kita udah coba dari 2021 gitu. Emang 2022 lagi gak waktunya mereka kesini gitu. Terus 2022 akhir baru dikabarin kita ke Asia di akhir tahun gitu. Oke, langsung kita book. Jadi kita waktu itu Interpol itu di November 2023, kita udah kontrak dari Desember akhir. Buset. Jadi Buat setahun 11 bulan sebelumnya. 11 bulan. Gitu. Makanya itu kayak kita pasti punya wishlist gitu ya, artis-artis yang ini selama gue masih punya energi di sini sama temen-temen, kayaknya ada nih mereka-mereka ini yang harus main di festival kita nih. Gitu. Nah kalau kayak gitu susah gak sih Mas contohinnya misalkan Interpol ada Asia Tour, mereka emang mau Asia Tour di bulan November, kisaran November. Sementara kalau lu misalkan, Joyland tapi dapat tanggalnya itu di Agustus gitu. Gue biasanya nentuin tanggal Joyland sama availability headliner gue. Oh, tergantung headlinernya. Baru sisanya ngikutin. Abis itu nyocokin ke venue. Tapi biasanya kalau kayak 10 bulan sebelumnya tuh relatif masih aman gitu. Tapi kalau kita kayak udah 6 bulan pasti udah susah nih. Kalau sekarang buat November ngecek pasti udah susah gitu. Tapi kita udah ngeceknya udah dari 10 bulan, 12 bulan sebelumnya. Tapi lu kenapa bikin 2 deh Mas? Kenapa ada di Jakarta, ada Joyland Bali? Joyland Bali itu kecelakaan karena waktu itu kan abis pandemi kita nggak bisa bikin di Jakarta. Waktu itu gue lagi liburan sama keluarga ke sana, terus di sana ngerasain ternyata situasinya berbeda ya dari Jakarta, nggak terlalu mengerikan gitu. Terus pas kita cek, ternyata skala yang ini penonton bisa nih 75%. Apa tuh? Waktu itu kan ada pembatasan gitu ya? Ada gitu, kalau di Jakarta tuh belum bisa tuh. PSBB? Maksimal kayaknya 50% dari kapasitas venue gitu. Waktu itu di Bali udah 75%. Itu H-4 bulan dari penyelenggaraan. Jadi kayak kita bisa coba deh untuk bikin Joyland di Bali. Karena Jakartanya kan lagi nggak bisa. Lagi nggak bisa. Jadi secara izin itu memungkinkan saat itu gitu. Nanti. Itu kan awalnya kan karena kecelakaan terbuat Joyland Bali. Terus karena melihat potensi dan cuan ya Mas ya, ada lagi. Waktu itu ya. Kalau bisa 2 kenapa tidak? Benar sih. Berarti sama ini juga sebenarnya jadwal tour band. Oh, jadwal tour band. Kalau band internasional kalau udah summer kan udah pada rame tuh di US dan Eropa gitu. Jadi mungkin kadang-kadang tuh kita dapetnya akhir-akhir gitu. Yang aneh gitu. Atau yang awal-awal tahun banget. Sama mungkin kayak selesai summer di Australia. Jadi orang-orang band-band yang habis tour Australia pindah ke mampir dulu gitu. Tapi balik lagi, 3 versi musisi Indo, 3 versi musisi internasional. Internasional itu yang pertama Fleet Foxes. Apa? Fleet Foxes itu Joyland Jakarta 2023. Oke. Interpol sama James Blake. Joyland Bali 2024. Kalau yang internasional. Indonesia, gue selalu nggak pernah bosan nontonnya itu White Shoes. Karena setiap kali gue tonton selalu ada rasa yang beda gitu, ada yang beda. White Shoes, ada musisi Jogja namanya Frau. Main keyboard. Yang bikin Perenung Hujan. Iya, enak. Satu lagi apa ya, bingung. The Adams. Tapi Mas Felix, sebagai pemotor konser, apa festival favorit lo baik di dalam maupun luar negeri? Kompetitor berarti ya? Nggak apa-apa ya. Lo pernah nonton konser selain Joyland nggak Mas? Festival, sering di luar. Tapi ada beberapa festival yang impian juga belum kesampaian. Apa Mas? Gue tuh mungkin mayoritas festival yang skala medium gitu, karena emang kita tuh lebih suka festival-festival yang skalanya medium. Ada beberapa festival di luar yang skala medium, programnya seru-seru gitu. Terus juga bahkan tuh program yang buat anaknya juga, bukan anak malah, keluarga juga seru-seru gitu.
Itu ada di UK tuh ada namanya End of the Road. Oh, End of the Road. Ada Green Man juga seru. Tapi tuh memang agak di pinggir gitu ya. Lu pernah kesana, Bukan Mas? gue belum pernah. Oh. Tapi kayak yang gede itu Glastonbury. Tapi itu juga kan susah banget ya tiketnya. Kalau di Indo, Um, Joyland lah ya pastinya. Pasti banget. kan festival yang lain kan. Oh iya, yang lain ya benar. Yang lain Yang bikin Apa, lo kayak, Mas? yang Apa kayak ya? bikin lo kayak, aduh, kayaknya gue harus fokus nih, kalau nggak kalah nih gue. Ada masalah katanya mau Ucup. aduh kayaknya gue bukan target marketnya dia. Oh bukan ya. Bukan ya. Siapa kita bikin masalah sama siapa lagi ya? Jadi gue datang untuk respect aja sama dia. Benar. Temen lama. Oh, teman lama ya? Teman lama. Festival apa ya? With the Fest? With the Fest. Karena paling konsisten With the Fest, mungkin. iya, paling konsisten. 10 tahun, line up-nya terjaga. Dia paling lama ya? Lama sih enggak, ada Java Jazz. Oh iya, Java Jazz. Java Jazz juga Iya seru. lagi. Java Jazz tapi balik lagi menjadi menyenangkan lagi buat gue. Oh, lu kemarin ke Java Jazz? Enggak. Mas Ferry, kenapa kepikiran buat sebuah event yang family friendly, bahkan smoke free, dan konsep yang pure fun ini nih Mas? Apa? Yang kedua? Hah? Pure fun aja pokoknya. Gue ngetes jorok. sorry. Family friendly, smoke free, Smoke free. pure fun Pure ini fun. Bang. Sebenarnya bukan smoke friendly ya. Cuma Enggak smoke friendly lu gabung. smoke free. Family friendly, Smoke free. free. Sebenarnya ada tempat sendiri kan. smoke friendly. Ya bener. Ada tempat sendiri, 2 tempat biasanya di kanan sama di kiri. Ada 2. Juga ada 6. Ada 6. Tapi yang gue tuju cuma 2. Soalnya gue gak pernah ke stage lainnya. Oh, fokus di utama ya. Enggak, gue sering ke stage lainnya. Soalnya Rati Club waktu itu di ujung, jadi gue harus ke ujung. Lu bisa diem gak? Mau jawab. I'm gonna shut up now. Kenapa Mas? Karena gue dan teman-teman sangkatan gue yang kayaknya tertarik sama penampil-penampil yang ada di Joyland, rata-rata mungkin udah di atas umur 30, udah punya anak, kayaknya juga nggak bisa ninggalin anak di rumah. Oh. Terus kalau gue sih emang mikirnya harusnya yang ideal itu kita bisa ngenalin ke anak kita gitu kalau festival musik tuh seperti ini gitu. Harapannya juga dia dapat pengalaman yang berkesan, nggak kapok gitu. Soalnya bayangan kita kan kalau festival musik tuh capek gitu, kayak Dempet-dempetan. sumpek Iya. gitu, terus kayak entah itu asap Asap, rokok atau debu. orang mabok gitu-gitu, kayak harusnya sih enggak ya gitu. Kalau kita ke beberapa festival di luar kan lagi-lagi memang mereka punya aturan sesuai aturan apa tuh kayak di Australia kan antara Sydney sama Melbourne aja tuh aturannya bisa berbeda gitu. Harus yang ini 16 plus gitu atau yang ini bebas gitu. Walaupun sebenarnya nggak ada kaitannya sama sponsor gitu. Terus ya kita mencoba untuk lebih inklusif gitu kali ya, semua bisa terfasilitasi gitu. Terus itu sih alasannya kenapa family friendly. Smoke free, dibilang smoke free juga enggak, karena sebenarnya kita juga paham orang yang ngerokok pasti juga nggak bisa selama dia di area itu nggak bisa kalau nggak ngerokok kayaknya kesiksa gitu. Cuman ada Asem. tempat-tempatnya aja gitu yang kira-kira nggak terpapar ke orang-orang yang nggak ngerokok. Karena gue juga nggak ngerokok. Oh iya, jadi lu mengharuskan orang-orang, nggak ada yang boleh ngerokok deket gue gitu ya. Hak veto. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jangan semuanya hak veto. Gila lu. Gak apa-apa, cuman kalau di depan panggung kan gak enak. Gak enak. Iya. Nah, tapi kalau orang yang lagi nyanyi boleh ngerokok? Suka dia. Kita gak ngelarang itu sih. Oh, oke. Nggak, maksudnya itu gak dimasukin ke Tapi nggak dalam. mengharuskan juga kan? Enggak. Lu Pertanyaan ya, pertanyaan ya. saya nggak ngerokok. Harus. Enggak. Oh gitu. Oh gitu ya. Ya. Ya yang penting
supaya lu winning the day aja, owning the day, menangkan hari lu aja. Supaya berkesan ya. Iya kan, iya kan. Menang. Iya tapi bagus sih konsepnya, menarik buat gue. Iya. Konsepnya yang winning the day kan. Iya, enggak konsep Joyland lu. Oke. Tapi itu Joyland tercetus dari ide lu atau kayak dari temen-temen kah atau gimana Mas? Joyland itu pertama kali kita bikin 2012. Ya. Waktu itu mungkin kita merasa nggak ada festival yang kayaknya bisa kita tonton. Jadi waktu itu kayaknya kalaupun ada festival musik itu biasanya pensi sekolah. Cuman karena kita udah nggak sekolah, terus kayaknya ini kayaknya gitu masuk ke. Walaupun ada beberapa sekolah-sekolah yang bikin pensi masih seru gitu ya. Cuman kan gak bisa semuanya. Betul. Tapi di luar itu juga paling ada di clothing festival gitu yang ada band-bandnya gitu. Iya, oke. Tapi itu juga kayaknya band-bandnya bukan tipe-tipe yang Segmented kita tonton gitu. Jadi sedangkan waktu itu juga banyak banget band-band dengan rilisan yang menurut kita seru gitu. Jadi kenapa gak kita coba aja bikin ngumpulin band-band yang seru ini di dalam satu acara yang sama, yaitu festival. Jadi waktu itu skalanya kecil banget, sekitar 3.000-3.500 per hari. Festivalnya cuma jalan 2 hari di Senayan. Itu ide lu berarti? Ya, Lu ngomong ke teman-teman. Sebenarnya company kita tuh udah dari temen-temen. Maksudnya gimana kayak? Tuh, gue pengen bikin festival apa kayak? Lu ngomong ke Apa ngomong ke kaca? Gue harus bikin festival. Buat motivasi diri gitu Mas. Enggak, company-nya ini udah jalan dari 2009. Oke. Gue waktu itu bikin konser kolaborasi. Oke. 2009 sampai 2012, namanya Jakarta Atmosphere. Itu konser kolaborasi antara musisi hari itu yang lagi seru sama legend-legend. Jadi kayak satu konser ada satu hari ada 4 konser kolaborasi gitu. Misalkan si waktu itu edisi pertama tahun 2009 itu White Shoes kolaborasi sama Faris RM gitu. Terus misalkan gitu si Sore waktu itu kolaborasi sama Ebit GAD Oke. gitu. Terus Gabungan gitu. Terus habis itu kepikiran itu bikin setahun sekali, di tahun keempat mulai bosen. Terus kayaknya bandnya juga itu-itu aja. Diulang gak seru karena ini kan kayaknya yang keseruannya itu saat mereka bertemu gitu di luar panggung sama di atas panggung. Kalau diulang kayaknya gak seru gitu. Jadi kita gak bisa ngulang. Jadi pas 2012 kita bikin festival aja deh. dari situ ternyata iya intinya. Kalau untuk mengkurasi nih line up dan film-filmnya. Iya, itu siapa yang Iya kalau line up tadi lu 80% lu yang mau nonton. Lah kalau film, kalau stand up comedy, lu juga mau nonton. Lu banyak mau ya ternyata ya. ini namanya Ferry Festival. Ini Ferry Festival nih. Datang ya guys ke FF. Ferry Festival. Kalau di Joyland untuk kalau musik karena itu bagian dari tanggung jawab gue, jadi memang gue yang memutuskan, gue yang memprogram itu. Tapi kalau film sama komedi misalkan, kita di tiap edisi selalu ada kolaborator. Oke. Gitu kayak contohnya kalau ngomongin film apa yang kira-kira ketonton di festival musik. Karena orang nggak akan nonton feature film selama 1,5 jam di festival musik. Iya. Makanya kita keluar dengan film itu harus film pendek, durasi maksimal 15 menit. Itu juga ada alasan kenapa film pendek. Biasanya sutradara-sutradara yang filmmaker gitu baru, mereka nggak mungkin tuh bikin karya langsung feature film yang 1,5-2 jam gitu. Mereka pasti punya karya pertama mereka biasanya film pendek. Tapi ruang pemutaran film pendek itu juga sangat sedikit. Jadi gue nggak tahu secara ini berapa, tapi setahu gue festival film yang memutarkan emang khusus untuk film pendek juga kayak cuma 1 deh di Indonesia. Iya, itu ada di Jogja.
Jadi itu dikit banget, memang kita kekurangan. Dan itu yang paling make sense untuk diputar di festival musik menurut gue. Jadi untuk selingan aja. Joyland kasih wadahnya. Pondasi. Untuk filmmaker bisa mengekspresikan diri mereka di Joyland. Kalau kalian punya film, datang ke Joyland. Gitu. Tapi yang gue kasih itu berarti bagian dari tim lu juga? Enggak. Biasanya kolaborator kita kayak kita pernah sama filmmaker Anggun Priambodo sama Camilla Andini. Camilla Andini waktu itu seru banget, dia milihin 18 film dari sutradara perempuan, semua temanya gitu. Oke. Terus pernah juga sama Mas Iva Isfansyah gitu. Jadi kebanyakan mereka sutradara. Kalau stand up komedinya? Stand up komedi kita itu seringnya sama Soleh. Soleh Solihun. Jadi dia yang milihin tahun ini yang akan tampil siapa-siapa aja. Dia jadi MC-nya juga? Dia di situ kayak host karena itu areanya dia gitu. Oh iya. Iya lagi. Soalnya dia Palu Gada katanya kan? Bener. Kita pernah interview Kang Soleh dan kita ngobrol off cam ya itu ya? Iya. Kita ngobrol off cam, kita ngomongin bahwa, dan kita waktu interview Kang Soleh deket-deket Joyland. Iya. Jadi dia nanya ke gue, lu besok ke Joyland apa enggak? Gue bilang gue dateng, gue mau nonton Mew waktu itu. Oh, iya, Nah terus Kang Soleh juga datang, gue bilang lu juga bakalan di sana kan? Iya. Ntar kita ketemu aja kalau lu datang. Oke, lu emang di sana ngapain Kang intinya? Terserah. Maksudnya? Terserah gue mau ngapain. Oke, iya konsepnya. Iya jadi kan ini gue yang ngatur ya line up-nya. Terus kita nanya sempat kenapa line up komika di Joyland itu banyak nama yang kita baru tahu. Nggak kenal. Kenapa lu gak ambil yang gede-gede aja Kang? Dia terus bilang, karena banyak banget yang lucu dan belum punya nama. Dan Joyland tuh buat gua tempat yang tepat buat mereka pertama kali dapat panggung. Nice. Balik lagi, wadah. Lu emang beneran Joyland tuh menurut gua wadah. Kalau lu kelamaan ngomong wadah, lama-lama waduh. Iya nih. Kayak gitu. Jadi emang Kang Soleh tuh punya panggung sendiri menurut gua salah sih kasih dia panggung sendiri. Ambil alih lagi aja mas. Nggak lo pernah kan lagi break ya. Terus orang-orang itu pindah panggung. Ditiap-teriakin sama Kang Soleh. Nah mumpung lagi pindah, sini dulu, bentar sini dulu. Mau digitu-gituin enggak? Iya terus ada yang, enggak mau stand up. Enggak, udah bentar doang. Ya orang sih GWS kata gue aja. Gila banget GWS sumpah. Mas, Joyland kan selalu di outdoor konsep acaranya. Seharian disuguhi banyak banget performance dari musik, stand up komedi, sampai film. Kalau lagi event itu apa kuncian biar lo ke yang dateng? Kan lo juga pasti menghandle semuanya juga kan? Itu apa tadi gue ngomong? Apa kuncian lo untuk jaga penampilan mas? Jaga penampilan. Selain sling bag. Iya kan ya? Sling bag. Untuk jaga penampilan kan biar anak-anak muda di Joyland. Oh benar. Kayak gitu. Itu juga buat jaga barang gak sih? Sling bag tuh. Jadi gue beli lo sling bag Joyland by the way. Thank you. Yang ada 3. Oh 3 komponen ya? Kompartmen. Betul. Mahal betai. Kolaborasi. Next endorse Jing. Jawab dulu mas jawab dulu buat jaga penampilan, ntar gue mau cerita tentang mengendorse. Oke iya. Lanjut mas. Prinsip gue, karena lo akan ketemu banyak orang dan lo akan di situ lama dari siang sampai malam, tetap wangi. Tetap wangi. Jadi selain parfum kalau enggak deodoran aja ya? Wajib sih itu. Wajib. Jangan jadi polusi. Jadi polusi. Lagi jalan. Bener. Kayak di hipnotis. Mas buat lu. Apa tuh? Buat jaga ketek lu biar wangi. Ya, kalau lu mau nonton festival suatu saat nanti lu mau nonton Green Man atau Glastonbury atau Buri apa gitu. Iya kayak itu lu pakai itu mas. Iya. Iya gue udah punya. Oh lu udah punya. Balikin kalau gitu. Iya. Enggak emang harus taruh sini. Emang harus placement namanya. Lu jangan kasih gue. Iya placement. Damn. Gitu aja gak harus diajarin sih. Nah mengendorse lo. Mengendorse. Kenapa? Suatu saat gue pernah di chat dari pihak Joyland.
Dia ngehubungin gue. Ini bukan dari ini Joyland ya, bukan dari IG Joyland. Adalah kayak marketingnya mungkin atau apanya Joyland gitu. Dia mau ngasih gue tiket buat Agency kali. agency. Agency Joyland. Mau kemana? Oke. Travel agent itu Travel Kak. agent. Bukan agency. Sorry. Ada dia bilang, kamar lo kita mau ngasih tiket dong ke kamar lo. Kalau kamar lo available buat datang ke Joyland ya. Gila mau banget. Gue tuh pengen banget nonton Mew. Ini yang tahun 2023 berarti. Dan pas banget gue mau nonton Kak. Jadi gue seneng banget waktu dapet tiketnya. Mau dong tiketnya. Oke kita bisa kirim kemana Kak? Ke sini aja. Oke Kak, nih untuk tiketnya kita minta Kakak nge-post 2 feed, 3 story sama 2 reels ya gitu kan. Gue kayak anjing. Lo tau gak sih harga gue berapa? Gue kasih red card gue. Terus langsung kayak ini red card aku ngomong ke manajer aku ya. Gue beli sendiri abis itu. Itu ngotak kalau mau ngasih orang. Iya ngomongnya mau ngasih ya. Sorry. Gila lu, Gue gak Ferry, tahu. gue ingat nama lu. Sekarang inget ya. Sekarang gue ingat namanya. Gue langsung cari yang punya Joyland siapa sih anjing. Oh Ferry Darmawan, suatu saat tadi gue ketemu gue bakal ngomong ini. Akhirnya tersampaikan. Akhirnya sampaikan. Udah gue cuma ngeluarin unek-unek, tapi gue suka banget ke Joyland jadi gue tetap gue beli. Kalau gue bete sama itu lu, marketing lu. Sama beli ininya ya. Sama beli sling bag, beli kaosnya 2. Banyak deh gue beli. Gue support tapi fuck gitu. Dan itu selingan. Itu kan happy-happynya. Ternyata festival gak cuma happy doang loh. Nah itu gak happy kayak sebel. Ya kan happy akhirnya ke Joyland juga kan. Nonton Mew juga kan. Iya sih. Iya kan. Iya. Beli sling bag. Iya. Beli baju biar masuk di sling bagnya. Iya. Pulang ada kenangan story-story. Jujur gue beli baju cuman karena baju gue basah. Keringetan ya. Terus gue gak bawa. Tapi gak bau kan? Enggak lah kan gue pakai ini. Nivea Men Deep Espresso Max Tech. Pantes. Kecium sampai sini loh bawa kopinya. Iya, dari 2023 gue udah pakai. Keluarnya bulan lalu. Tapi waktu itu happy-happynya ada di Joyland karena joyful kan. Joyful banget Len. Sekarang ada fullness-nya sadness nih. Fullness sadness. Jadi waktu itu ya, Gua tahu Mas, ada yang festival di cancel di Tangerang. Abis itu anarkis sekali penontonnya sampai ngebakar di tribun. Oke. Ngebakar semuanya. Dari alat-alat bandnya, tempatnya, venue-nya juga dibakar. Tenda biru gitu. Ada, Gimana tanggapan lo nih Mas? Secara lo kan promotor musik festival terhadap kasus event musik yang belakangan ini terjadi. Ada 2 hal. Kalau dari sisi penonton, mungkin perlu sebelum beli tiket tuh baiknya emang dicari tahu. Kayak ini promotor siapa sih gitu. Sebelumnya udah bikin apa. Lihat kredibilitasnya pernah bermasalah nggak gitu. Misalkan ada salah satu acaranya yang batal gitu. Atau memang ada dia promotor artis internasional yang artisnya batal tour. Proses refundnya tuh selama ini pernah ada isu nggak gitu. Atau emang selalu lancar-lancar aja gitu. Terus itu kalau dari sisi penonton ya gitu. Kalau dari sisi, penonton juga bisa lihat gitu emang dia promotor yang legit, bertanggung jawab atau enggak. Juga sebenarnya kan kita juga ada asosiasi promotor Indonesia gitu. Yang sebenarnya relatif lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu. Karena kita bisa lapor juga gitu ke asosiasi itu gitu. Paling enggak dijagain lah sama orang-orang di asosiasi. Terus yang kedua juga buat promotor juga ya, karena sekalinya ada yang kejadian seperti itu, sebenarnya tuh ngerugiin semua promotor. Iya sih. Jadi Jadi nggak percaya semua ya, izin Mas ya? keramaian juga mungkin ya semoga aja sih ini nggak jadi pertimbangan baru gitu. Ntar yang repot juga kita semua loh. Gitu ya. Tapi gue masih gak ngerti. Misalnya kan gue beli tiket. Misalnya di festival A. Terus tiba-tiba gak jadi. Itu karena apa Mas? Selain dicolong ya duitnya ya? Ya kan ini dicolong kan duitnya. Iya di bola lari. Di bola lari kan? Gue denger lagi. Oh oke. Nah terus kalau misalnya kalau di bola lari, terus gue ngomong ke siapa?
Ya. Ya kan gue dateng, misalnya gue gak research. Kalau kata Mas Ferry kan harus research dulu, tahu promotornya bagus apa enggak. Lah kalau gue kayak diajak teman, ikut yuk, ayo udah berapa? 300, ya udah gue beli dah. Gas gitu. Gas. Dia bilang, ya gak jadi. Ya terus duit gue gimana? Ya curhat aja ke Twitter. Ya kayak bang, gue kan diajak bang. Terus tiba-tiba duit gue hilang angus. Itu maksudnya apakah kalau misalnya selain si promotornya nyolong ya, kan misalnya ada banyak musisi-musisi yang cancel, bentrok gitu jadwalnya. Nah, berarti duitnya dibalikin semua. Kalau misalnya banyak musisi yang cancel. Musisi cancel itu kan pasti alasannya apa nih? Udah announce tapi cancel, bisa aja ini ada masalah administrasi yang belum selesai dari panitia ke musisinya kan. Iya. Terus kayak gue gak tahu ini apakah karena itu atau enggak gitu. Kalau ini ditilep. Saya gue ditilep deh. Oke, jadi gak bisa ngelunasin artis-artis yang harusnya main hari itu gitu. Jadi misalnya ada timnya ada 5 gitu. Iya. Satu orang bawa kabur uangnya, jadi yang Oke. uangnya cuma DP si ini, Si nggak bisa penyanyinya. lunasinnya. Jadi artis juga gak mau, Artis nggak bandnya mau gak mau nonton, main iya. kalau Belum lunas gitu. Berarti gitu. Lah tapi misalnya gue promotor nih mas. Gue kan yang cari venue, cari musisi, tiketing juga gue, ini harganya segini aja bro gitu. Terus kalau misalnya ada salah satu dari tim gue bola lari, lah berarti yang bertanggung jawab ke vendornya, ke penontonnya itu promotor juga dong? Promotor. Boncos dong? Iya harus siap boncos. Lah kan bukan salah saya sebagai promotor gitu. Kan teman Itu saya. Resiko. Resiko ya? Resiko dong. Damn. Yang paling utama promotor itu yang paling utama dan paling sensitif yang sumber masalah biasanya di cash flow. Cash flow-nya. Berarti harus cari satu orang yang benar-benar terpercaya ya? Harusnya ya kalau udah masuk ke dalam tim harusnya emang bisa dipercaya untuk hal itu. Tapi pernah rugi mas? Pernah. Lu? Untuk festival pernah, untuk headline show. Iya lumayan. MM-an? Pernah. Tapi pernah untung. Oh, pernah Sering untung juga. untung. Oh sering MM-an. untung? Iya. Damn. Itu buat lu, Mas. OJK. Buat lu? Bukan saya. Jangan ngomongin pajak. Oh iya, jangan ngomongin pajak. Sorry. Gak apa-apa. Ini orang-orang pajak gak tau Volix kok. Iya. Dia gak nontonin sini. Kita baca lagi. Kalau hal itu terjadi yang kayak tadi dibakarin semuanya, sebenarnya hal yang paling benar dilakukan penonton. Nah, yang ngerasa dirugikan itu bagaimana seharusnya? Kalau kita lihat dari kasus yang udah terjadi, banyak yang ngerusak panggung, sound system dan lainnya. Jadi kalau gue sebagai penonton dirugikan, komplainnya kemana? Yang pertama sih udah harus sabar aja udah. Nggak bisa ikhlas mas. Iya Duit sih. gua tuh. Udah lah. Nggak bisa. 300.000 lu lupain. Enggak. Ini lu nonton di mana sih kita ngomongin? Contoh ya. Contoh. Maksudnya kan misalnya nih gue kerja gaji UML. Tiba-tiba demi nonton sama temen-temen. Tiba-tiba 300.000 gue bayar buat have fun bareng-bareng. Bukan di Joyland sih. Kalau di Joyland kan pasti fun banget kan. Pasti nggak 300.000 juga. Dan nggak 300.000 dan nggak ditipu. Hah? Berapa? Mahal. Oke. Enggak lah. Nah tapi kalau misalnya gue dirugikan, gue ngomongnya ke siapa? Ke Tuhan. Edgar Waini. Enggak maksudnya, apakah ada nomor promotornya gitu? Ya kayak kalau ada masalah kontak di sini. Pastiin biasa ada. Sebenarnya pasti ada gitu paling minimal di socialsnya mereka ya, social channelnya mereka gitu. Cuman sebenarnya juga ada beberapa yang kesepakatan antara promotor sama ticketing partner itu juga bisa refund otomatis gitu. Okay. Cuman kayaknya sedikit sekali yang model kerjasamanya seperti itu gitu. Baliknya lama dong. Iya, makanya tuh kayak gini-gini keulang terus. Paling sebenarnya ada juga YLKI gitu ya. Cuman itu juga kayak prosesnya nggak bisa cepat gitu kita lapor. Mungkin paling cepat yang pertama mungkin ke polisi dulu kali. Iya. Tapi kan sekarang banyak banget menurut gue yang gue lihat itu event-event bodong banyak banget kejadian kan. Berarti apakah itu akan menjadi
pedang bermata dua. Bukan Pisau. Pisau. Pisau bermata Pisau. dua. Pisau. Maksudnya Panah. Iya pokoknya gitu. Maksudnya gue nih, misalnya gue lihat, banyak banget penipuan promotor kan, yang kayak bikin event tapi eventnya ternyata gagal, terus duitnya dibawa lari. Bisa aja gue bikin event asal-asalan supaya gue dapat duit. Apakah harus diketatkan lagi untuk lisensi promotor? Ada nggak sih lisensi? Sebenarnya wacananya ada tapi belum kejadian. Oh, oke. Belum ada itunya. Tapi sebenarnya asosiasi itu ada untuk itu sebenarnya. Si API ini ya. APMI, APMI. APMI. You up, me Asosiasi Promotor Musik Indonesia. Oke. Keren banget. Ada harusnya untuk melegalisasi si promotor-promotor ini. Iya, minimal promotor-promotor yang tergabung di situ apa ya, lebih bisa dimintain tanggung jawab kali ya. Oke. Dipercaya. Apakah menjadi promotor itu harus kaya? Kayaknya semua usaha bisnis pasti butuh modal. Oke. Tergantung skala juga berarti. Kan kalau event festival gitu gede dong mas? Kalau festival gede, tapi kan nggak harus festival, bisa aja headline show gitu. Oh, lu kaya ya mas? Enggak. Bohong. Tadi MM mah. Bisnis apa sih yang enggak itu butuh dana segede itu? Alkes. Seblak. Alkes. 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 Iya. Iya sih. Kalian dah lu mas. Thank you ya pujiannya ya. Oke, di Joyland banyak makan sama dengan artis lo udah geri. Gimana cara lo untuk percaya approach mereka semua? Iya mas. Terutama di awal kemunculan Joyland ini sama seperti tadi promotor baru. Iya kita nggak Gak tahu. dipercaya orang. Dan lu juga cara approach ke orang gimana? Hey, we are a new festival. yes. Please trust us. Gue kan jadi ragu kalau ada omongan trust us. Iya, we are not a scammer. Typical scammer thing to say. Iya gimana awalnya mas? Ya itu memang agak tricky gitu karena sebenarnya saat pertama kali kita kontak agent yang ditanya mereka tuh jawaban pertama pasti salah satunya siapa artis internasional yang lo book selama 12 bulan terakhir. Jadi waktu itu karena kita nggak ada pengalaman jadinya Ngomongnya nggak ada. bagian itu kita masih dipertanyakan gitu. Tapi itu kan hanya salah satu, ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu. Kalau kita bilang ini festival pertama kita, tapi company kita sebenarnya udah dari beberapa tahun sebelumnya, yang mana selama beberapa tahun ini kita sebenarnya mainnya di market lokal kita segini, tapi kita punya strategi baru, ingin ada market internasional, ingin ada internasional artis juga sebagai konten di dalamnya. Kalau waktu itu kita strateginya mulai dari artis tier yang 3 gitu. Jadi agak sulit juga deh untuk lo bisa book artis yang A-list gitu. Sengaja buat portofolionya aja dulu. Waktu itu Joyland pertama tuh GBK ya? Di lapangan panas Senayan. Siapa? Artisnya siapa mas ya? Gue datang tapi gue lupa. Was Out. Siapa? Was Out. Was Out. Siapa tuh? Pantes gue gak tahu. Now in. Now in, was out, now in. Oke, nice. Sebagai promotor, pasti harus banyak ngeluarin waktu untuk ketemu musisi. Diskusi soal musik, visi mereka juga. Ada pengalaman nggak paling memorable waktu lu nongkrong bareng musisi yang bisa di-share di sini? Foto bareng mulu ya mas ya tapi? Lu gak doyan foto? Ih sombong banget. Apa ya, nongkrong juga biasanya nggak terlalu nongkrong. Kalau sama yang internasional gitu, paling hanya menyapa gitu. Kalau paling nggak mereka tahu kita promotornya, kalau ada apa-apa ya kita lah yang bertanggung jawab di sini. Semoga dia juga kelakuannya nggak aneh-aneh selama di sini. Karena kalau aneh-aneh gue yang dipanggil sebagai sponsornya. Iya benar sih. Kalau artis Indonesia ya beberapa memang kita sudah main bareng aja, kayak White Shoes. Kalau luar negeri jarang? Jarang, lebih banyak komunikasi kerjaan aja. doang.
Tapi pengen sama siapa? Kayak ini kayaknya asik buat nongkrong nih. Ed Sheeran. Santai aja sih lo. Gak apa-apa. Enggak, gue gak mau kalau Eceran. Kenapa? Dia cuma sayang sama istrinya sampai umur 70. Kalau dia 71 udah fuck you gitu. Lagunya. Iya. Tahu lagunya? Enggak. Nyanyiin dong. Enggak tahu. Oh gak tahu. Gue udah siap lu jawab iya tadi. Sorry. Gue gak boleh jawaban walaupun lu jawab enggak. Gitu. Tapi mas misalnya gue mau banget jadi promotor nih. Boleh. Skill apa atau mulai dari mana gue untuk menjadi seorang promotor? Mulai dari tahu siapa target market lo. Gue pengen Jepang. Jepang. Band-band Jepang. Target marketnya wibu. Wibu. Ya kan? Tapi ya band-bandnya ya. Band-bandnya. Kan banyak banget itu di Iya. Jepang. Biasanya line up-nya tuh L'Arc-en-Ciel di awal. Gak bisa, Wah. karena itu A-list. Itu khusus main di klub. Mas lu Dia tuh di Jepang aja jarang main. Iya. Dan kalau main tuh arena gitu, stadion. kalau gue di hajatan Ganti. Ganti target langsung ganti. Kira-kira siapa? Tapi lu pernah datengin artis-artis Asia? Banyak. Banyak. Selalu ada. Jepang selalu ada. Jepang nggak ada. Selalu ada. Siapa? Joyland Jepang. Ada band legend namanya Cornelius. Nggak tahu. Yang Eh, lain coba. ada juga kemarin itu Shintaro Sakamoto. Siapa? Shintaro Sakamoto. Dia juga Pas. legend. Eh, Ada yang ini. Atarashi Gakko. Itu di festival sebelah. Itu salah orang. Lo. Salah orang. Hati-hati lu. Hati-hati. Damn. Damn. Bibi di lu. Festival sebelah. Salah lagi. Tahu Chai nggak? Chai tahu nggak? Chai. Tahu Chai. Empat perempuan. Tahu Otoboke Beaver? Otokobe. Apa ya? Otoboke. Otoboke. Beaver. Aduh. Band punk. Gue minta maaf ya mas. Gue nggak ada yang tahu. Dia tuh Itu jarang habis banget ke seru. festival mas. Lu ya gimana cara mengajak orang yang gak suka ke festival buat ke festival? Kenapa lo nggak pernah tertarik ke festival? Pernah ada kayak gue pernah ke festival ini terus gue nggak suka suasananya gitu. Atau Kalau gue tuh pertama banyak band yang gue nggak tahu tapi lo lagunya. nggak mau tahu. Sebenarnya mau, kalau mau tahu kan harus dengerin dulu aja mending daripada datang festival. Nggak suka nih, ngapain gue datang? Gitu. Gue justru Itu sebaliknya. salah. Oh iya ya. Gue lebih suka biasanya ada yang tapi gue bukan nggak terlalu ke line up malah. Oh, lu Gua, datang aja gitu. Dia yang penting gue tahu dia tuh kurasinya lebih ke arah sini nih gitu. Gue lebih nungguin surprise aja. Gue gak sukanya karena pertama, misalnya band yang gue suka jam 5. Oke. Terus ada band lagi yang gue suka jam 6. Nah gue males pindah-pindahnya gitu loh mas. Oke. Habis itu terus kayak penuh orang, aduh sumpek, ada yang bau, ada yang... Untung pakai Nivea kan. Iya. Jadinya kayak ya gak apa-apa lah gitu. Cuma capeknya itu yang gue gak suka. Terus pulangnya, macet banget. Itu gue gak suka Macet banget. kan ya. Ya kan? Macet banget. Gitu, jadi iya sih. Sumpah. Berarti mungkin beda orang beda personality aja. Ini nonton di YouTube sih. Nonton Ini kan YouTube Iya. Joyland 2023 Iya, gitu. recap gitu ya. Cepet juga nontonnya. Siapa musisi impian yang pengen banget lu bawa tampil di Indonesia tapi belum kesampaian? Ini gue nggak bisa jawab Bisa dong please. karena gue berharap dia akan tampil Tahun ini. di festival gue. Iya. Gue bisa tebak mas. Lu tinggal ngangguk atau enggak aja ya? Green Day. My Chemical Romance. Green Lantern. Pala lu. Weird Genius. Aku mikir. Langsung mikir kan. Langsung mikir. I know. Gue pernah dengar tapi gue pernah dengar namanya tapi gue nggak pernah dengar lagunya. Sama lagi. Kan nggak harus gue dengar kan, gue penilaiannya bisa macam-macam kan. Iya. Iya betul. Nah itu yang harus lo nilai tuh keunikannya. Kalau kayak mungkin pernah lewat di sosial media gitu. Langsung tapi, blok ya mas. bukan not my thing gitu ya. Langsung. Report spam. Enggak. Oh enggak. Enggak lah ya. Enggak Gua report spam. Oh ada masalah. Enggak. Enggak ada. Spam aja menurut gua. Spam tuh
Sexy, powerful, and motivational. Untung dapat. Baik, terima kasih banyak Mas Ferry. Jadi nggak mau dijawab nih musisi impian. Nggak mau disebut. Enggak. Nah, musisi impian udah tampil beberapa di Joy. Iya, nantinya kita lihat lagi aja. Tapi yang belum Iya, akan tampil di Joyland. ada satu yang akan tampil di Joyland tahun ini. Apa Mas? Sebut depannya. Iya, huruf depannya Terus aja. depannya aja. Enggak. Pelit banget. Perempuan. Sumpah. Cewek. Perempuan. Solo. Solois tapi formatnya band. Solois perempuan. Luar negeri. Ada, ya iya. Billie Eilish. Enggak. Enggak ya? Enggak. Soal itu. Dia sih harusnya stadion gitu ya. Iya. Bukan Lana Del festival. Rey. Terlalu ngantuk Enggak. sih. Itu gue suka. Oh, suka. Gue suka. Soalnya gue salah mulu kayaknya nebak dah. Udah. Kylie Minogue. Akhirnya kita Siapa tuh? Lu gak tau? Lu gak tahu? Tante-tante. Lawannya Britney Spears. Britney Knife. Untuk menunjukkan kalau gue beneran solid. Lihat. Baca. Gue beli ya by the way. Iya. Halaman lu. Keren. Tahun ini lu beli? Iya yang buta itu yang gue bilang. Gak tau line Gak up-nya. tau line up-nya tapi gue beli 3-day pass. Keren. Pre-sale soalnya jadi murah. Iya. Baik Mas Ferry, terima kasih banyak sudah datang ke Volix. Jangan lupa teman-teman nonton Joyland tahun ini ya. Karena banyak banget yang seru-seru ya. Kayak contohnya siapa Mas? Iya tadi yang cewek. Oh, masih kekeh ya? Yang udah announce itu ada Bombay Bicycle Club. Ada Tipis lagi, ayo. Real Estate. Ada yang suka post rock ada Mono. Yang suka indie pop ada Blue Boy. Ada band baru dari LA, 3 perempuan namanya Automatic. Itu juga seru. Ada yang apa namanya agak jazz itu ada Brain Story. Rencananya dalam waktu dekat kita akan umumin phase 2-nya. Ya udah, tinggal follow aja Instagramnya Joyland biar tahu updatean terbarunya. Thank you sekali lagi Mas Ferry. Thank you Mas Ferry. Sama @Ferry Darmawan kalau dia nggak ngapa-ngapain. Lu bisa spam aja DM-nya. Ya woi. Dadah. Hai, saya Ferry Dermawan. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube dan tonton episode Viniar yang lain di Volix.